Pace bene, di belakang saya kita bisa melihat ada gereja yang kokoh. Pertanyaannya, apakah gereja itu benar-benar sekokoh ini sebagai satu kelompok? Di pikiran saya sekarang, ketika dalam perjalanan saya berpikir, ada ancaman pada kekokohan gereja. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tetapi saat ini semakin deras dan dibutuhkan pembaruan lagi, semangat baru lagi. Apa ancaman pada kekokohan gereja? Kita buat dalam satu kata itu ketidaktaatan. Siapa yang tidak taat? Katakanlah ada dua pihak dalam gereja, pelayannya dan umat beriman. Pelayannya tidak taat, umat berimannya tidak taat. Ketidaktaatan ini menjadi dasar membuat seseorang itu bisa menjadi buta akhirnya. Seperti bacaan hari ini, tak bisa melihat. Pelayan misalnya yang tidak taat, akhirnya berbuat dosa, berbuat kesalahan, tidak sanggup lagi melihat kebaikan-kebaikan, atau bisa melihatnya tetapi memalingkan perhatian. Tak sanggup lagi berkata, kamu salah dalam hal ini, kamu harus lakukan ini. Tidak ada kekuatan lagi para pelayan untuk menegaskan kebenaran-kebenaran, karena dia sendiri sudah tidak taat pada kebenaran, untuk mencari kebenaran. Dan dayanya untuk vokal, untuk sanggup berbicara tegas, hilang. Kita harapkan tidak semua. Nah, di sisi lain ketidaktaatan ada juga dalam diri umat beriman. Kita tahu belakangan ini makin sering terjadi kesanggupan untuk memprotes, untuk mengkritik. Secara tak langsung itu melemahkan kekokohan gereja. Padahal kalau kita bayangkan, cita-cita kita adalah tetap kembali ke semangat gereja perdana. Ada apa di gereja perdana? Paulus misalnya telah menulis di tahun 54 dopo Kristo, setelah Kristus, tahun Masehi, tahun 54. Gereja itu adalah tubuh Kristus katanya. Di tempat yang pertama ada para rasul, apostolik. Di tempat yang kedua ada profeti, para pewarta, para nabi. Di tempat ketiga ada maestri, para guru pengajar. Di tempat keempat ada mirakoli, mukjizat-mukjizat. Dan itu yang melayani, hadir menguatkan iman umat. Ada hierarki macam ini sebagai pelayanan, bukan sebagai ekspresi kekuasaan. Belakangan ini barangkali menjadi ekspresi kekuasaan terjadi. Tidak semua, tetapi ada. Dan ini yang melemahkan gereja. Maka masuk akal tuntutan dari Paus Fransiskus untuk menghindari, untuk mencegah klerikalisme yang semakin menjadi-jadi. Ketika pastor, pelayan lainnya menjadi tuan, penguasa, membeli tanah banyak, menguasai lahan, keluar dari job description-nya yang religius, yang sudah ditetapkan di Korintus ditulis, di surat kepada Filipi ditulis, surat kepada Titus ditulis, kepada Timotius ditulis. Juga Irenaeus sudah mengingatkannya dalam Adversus Hereses. Dia menyinggung orang-orang yang akhirnya keluar dari gereja dan membuat yang tidak malu, kata Irenaeus. Tidak malu dia berkhotbah dari dirinya sendiri, bukan dari tradisi rasuli. Dia berkhotbah dari dirinya sendiri katanya. Karena ketidaktaatan. Nah, akhirnya bagaimana menghadapi ini? Bacaan hari ini menarik. Abbi pietà di me. Kasihilah aku Tuhan, kata si buta. Lalu apa kata Yesus? Melihatlah, imanmu menyelamatkan engkau. Beriman bisa membuat orang yang buta secara fisik itu sembuh. Nah, apalagi kebutaan rohani, ketidaksanggupan melihat kebenaran. Ketidaksanggupan ini bisa karena tak bisa lagi mata ini melihat, mata rohani ini melihat secara tajam, atau kita bisa melihat tetapi memalingkan perhatian dari sana karena mengancam kenyamanan diri sendiri. Nah, ini tadi mengapa khotbah-khotbah itu kadang menjadi tidak tajam. Si pengkhotbah tak lagi tajam untuk berbicara. Karena
dia sendiri sudah terhalang untuk melihat kebaikan. Maka iman yang menguatkan seseorang bukan persona, bukan pesona dari persona, bukan daya tariknya, bukan karismanya yang dari karisma dalam hal kecakapan pribadi, tetapi karisma yang berasal dari Allah, anugerah, rahmat, dan iman yang tumbuh dalam hati. Semoga gereja semakin kokoh seperti bangunan ini kokoh. Tentu jauh lebih kokoh dari bangunan. Bangunan akan hancur dan tinggal di dunia, tetapi kekokohan gereja sebagai tubuh Kristus kiranya sampai selamanya. Sia per sempre. Ciao.